Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang puasa, ya, hal-hal yang berkaitan dengan puasa menggunakan kitab Taqrirat Sadidah jilid 1. Pada baris yang paling atas ta'rifus shaum, yaitu definisi as-shaumi, yaitu puasa. Pada baris yang paling atas lugotan secara bahasa, puasa artinya mutlaqul imsak, yaitu artinya mutlak, menahan, ya. Entah itu menahan dari apapun itu, ya. Kayak menahan dari berbicara, menahan daripada selain memikirkan Allah. Itu juga sama, disebut juga puasa. Misalnya ada orang yang 3 hari nggak bicara sama siapapun, itu dia disebut juga orang yang berpuasa, karena definisi puasa adalah menahan. Adapun kali ini karena ini puasa Ramadan, maka yang dimaksud adalah menahan dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar shodiq, yaitu maksudnya waktu subuh, ya, sampai terbenamnya matahari, dan disertai niat yang khusus. Pada baris yang paling atas, wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam. Definisi ini puasa yang disebut menahan itu berdasarkan ayat, yang dimana ayat tersebut menjelaskan Sayyidatina Maryam, yaitu ibunya Nabi Isa. Pada ayat tersebut, ini nazartu lirahman, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala as-shauman, untuk melakukan puasa. Falan ukalimal yaum, dan aku tidak akan berbicara pada hari itu insian kepada manusia. Pada baris yang paling atas, nazar tu imsakan, yaitu maksudnya aku bernazar untuk menahan diri anil kalami, dari berbicara. Wa minhu qauluhu syair, ya, ini yang syair mah gak usah dibaca, ya, kelamaan. Dan asal fihi, hukum puasa, qauluhu ta'ala, perkataan Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan alaikum, bagi kalian, asyamu, yaitu berpuasa, kama kutiba alal ladzina, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi mau jadi orang yang bertakwa itu syaratnya itu berpuasa, ya. Waktul fardihi, dan waktu diwajibkannya puasa Ramadan, yaitu furidho fi sanati saniyah, diwajibkan pada tahun kedua minal hijrati, dari hijrahnya Nabi, fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Waqad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, yaitu jumlah beliau berpuasa yaitu 9 tahun. 9 tahun maksudnya itu 1 tahun itu kan ada sebulan puasa Ramadan. Berarti beliau melakukan puasa itu 9 kali. Berarti beliau mengalami puasa itu selama 9 tahun puasa Ramadan, ya. Kulaha nawakisun, seluruhnya kurang. Artinya dari 1 sampai 8, Ramadan sampai 8 kali tuh, itu kurang, enggak sampai 30 hari Rasulullah melakukan puasa. Aitis atan wa isrinan yauman, itu 29 hari. Ila wahidun fakamilun, kecuali 1 bulan. Pernah merasakan 1 bulan Rasulullah melakukan puasanya itu secara sempurna, yaitu 30 hari.
Tapi bukan berarti pahala orang yang puasanya selama 30 hari atau 29 hari itu pahalanya berbeda, sama aja. Kemudian syahrul Ramadan wa syahrut nasi minal minasyuhuril arabiyah. Dia adalah tahun yang ke-9, bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Arab. Wa huwa afdhalus syuhur, dan puasa Ramadan atau bulan Ramadan adalah seutama-utamanya bulan. Wasumya Ramadan, dan diberikan nama Ramadan. Qila, dikatakan di annahu, kenapa? Indama wadal arabu asma'ul syuhur, ya, wafaqa hadza syahru syiddatul harri. Ketika orang Arab dulu meletakkan nama bulan, itu disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Nah, berhubung pada bulan Ramadan itu sangat panas, maka dinamakan Ramadan. Fasamuhu Ramadan, dan dinamakan Ramadan. Asal kata Ramadan itu minar ramdo, yaitu dari ar-ramdo, kemudian menjadi Ramadan. Maksudnya ramdo itu artinya apa? Syiddatul harri, yaitu sangat panasnya pada bulan tersebut. Ya, karena di sana Timur Tengah kan lebih panas daripada di Indonesia ya. Ada wakila, dan dikatakan juga li'annahu yarmiduz dzunub. Dinamakan Ramadan karena pada bulan tersebut dibakarnya dosa-dosa. Kemudian fadilatus shaum, kemudian keutamaan daripada puasa Ramadan yaitu adalah al-ayat wal ahadisu katsirun fi dzalika. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi itu banyak sekali yang menjelaskan tentang keutamaan puasa bulan Ramadan. Wa minha, dan diantaranya qauluhu ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kemudian ada lagi ayat yang menjelaskan keutamaan bulan Ramadan, yaitu was-shaimina was-shaimati wan hafizina furujahum wan hafizati wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sedangkan di dalam hadis, wafil hadis qudsi anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, annahu qol, bahwasanya Allah berkata, kullu hasanatin bi asyri amsalihha, setiap satu kebaikan itu diberikan ganjaran 10 ila sab'imi'ah, sampai 700 di'fan, kali lipat, ila siyam, kecuali puasa. Jadi setiap amalan seseorang itu, amalan kebaikan, pahalanya itu mendapatkan 10, bahkan bisa dilebihkan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Karena puasa kata Allah apa? Karena puasa untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang langsung membalas orang yang melakukan puasa. Karena di dalam ibadah puasa itu susah untuk melakukan riya ya. Karena kan yang tahu puasa kan kita sama Allah doang. Bisa aja kita bohongin orang tua, padahal masih siang hari, jam 1 kita makan gorengan di bawah kasur. Terus pas buka mah ngikut buka kita. Terus kita bilangnya puasa. Tapi kalau kita sama Allah Subhanahu wa taala ya tentu enggak bisa berbohong ya. Karena apa? Innallaha basirum bil ibad. Allah melihat apa-apa yang dilakukan seorang hamba. Mau di kolong kayak, mau di lapis bumi yang ketujuh kayak ya, atau dimanapun, ya Allah tahu. Bahkan Allah tahu apa yang terdapat di dalam hati kita ya, atau bisik-bisikan yang ada di dalam hati kita. Kemudian dalam hadis yang lain juga, pada baris yang paling atas, wafil hadis man shoma yauman, barang siapa yang puasa satu hari fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu minhu, maka orang tersebut akan dijauhkan jahannama, dari
neraka jahanam masirata mi'atin am, sejauh perjalanan 100 tahun ya. Jadi orang yang cuma 1 hari ngelakuin puasa itu sudah menjadikan dirinya dan neraka itu jauhnya sejauh 100 tahun perjalanan. Kalau 2 hari ya berarti 200. 10 hari ya berarti 1000 tahun perjalanan. Ini luar biasa ya. Karena neraka itu walaupun kita jaraknya jauh, tapi kadang kita masih ngerasain efek daripada panas api neraka ya. Contohnya di dunia ini ya, kalau panas-panas juhur-juhur itu panas banget, itu kan ada efek dari panasnya api neraka. Wa fil hadis Aidon, dan di dalam hadis juga pada baris yang paling atas, lisoim, bagi orang yang berpuasa, farhatani, memiliki 2 kebahagiaan. Iza aftara fariha, apabila dia berbuka puasa dia senang ya. Wa iza laqiyallah, dan apabila dia bertemu Allah, fariha bisomihi, maka dia akan bahagia disebabkan puasanya dia yang pernah dia lakukan. Artinya kalau ketika mau berbuka puasa ya jangan berantem, ya jangan benci orang. Ya apalagi yang di jalan ya, yang ngejar pengen buka buru-buru. Kan pada ngebut-ngebut tuh orang-orang dari PT tuh. Apalagi kalau udah 5:30. Kalau udah ngebut-ngebutan udah. Akhirnya ntar berantem di jalan sama orang. Nah, akhirnya dia tidak mendapatkan atau tidak termasuk dalam orang yang mendapatkan 2 kebahagiaan. Karena dia buka puasa aja dia nggak senang keadaannya. Sedangkan di dalam hadis ini, bagi orang yang berpuasa akan diberikan dua kebahagiaan. Wafil hadis zalika, dan di dalam hadis juga ya, sumtu shaim tasbihun. Ya, jadi diamnya orang yang berpuasa itu terhitung bertasbih ya. Bertasbih itu kan subhanallah, 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 alhamdulillah ya. Itu bertasbih itu subhanallah. Itu cuma diam orang yang berpuasa itu dapat pahala seperti orang yang bertasbih. Wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya orang yang puasa itu ibadah ya. Karena tidurnya itu tidur yang sesuai aturan, bukan tidur di waktu mau sholat zuhur atau mau sholat asar, bukan, sehingga dia terjadi ninggalin sholat zuhurnya atau sholat asar, bukan itu. Lalu tidurnya teratur, dan tidurnya itu juga untuk menyelamatkan dia dari dosa ghibah atau dosa menggunjing orang, menghina orang, atau bikin tetangganya resah. Mending dia tidur ya. Dengan dia tidur, orang akan selamat daripada keburukan dia. Wa du'auhu mustajabun, dan doanya orang yang berpuasa itu dijabah, mudah dikabul ya. Makanya kalau minta doa sama orang-orang yang sedang berpuasa atau orang-orang yang rajin puasanya. Wa amaluhu, dan setiap aktivitas daripada orang yang berpuasa itu mudha'afun, akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Aktivitas apapun ya, yang jelas aktivitas yang sesuai dengan syariat agama, yang tidak terdapat di dalamnya itu hal-hal yang haram, maka aktivitasnya itu akan diberikan ganjaran yang berkali lipat. Asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai, wa hisnun, dan menjaga seseorangnya itu, orang yang berpuasa tersebut disebabkan puasanya itu, hasinu minan nar, yaitu terjaganya dia dari api neraka. Kemudian hukum ahkamus saumi, hukum puasa. Asomu ta'tarihil ahkamu al-arba'atu ya. Hukum puasa terbagi menjadi 4. Al-wujubu, yang pertama
puasa hukumnya wajib, wan nadbu dan yang kedua sunnah, wal karahatu dan makruh, wa hurmatu dan yang terakhir haram. Jadi puasa itu kadangkala wajib, kadangkala sunnah, kadangkala makruh, kadangkala haram dilakukan. Sekarang yang wajib kita ngebahasnya. Wajibun, yang wajib itu puasa apa? Yakunu dzalika fi sittati hal. Ada 6 keadaan yang dimana puasa tersebut puasa wajib. Yang pertama shaumul Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian yang kedua shaumul qadha, yaitu puasa ketika mengganti atau membayar daripada puasa-puasa yang kita tinggalkan ketika di bulan Ramadan yang waktu tahun lalu. Maka diqadha. Mumpung masih ada kesempatan, ini kan masih bulan Rajab, kemudian Sya'ban, itu masih boleh mengqadha, ya. Terus gimana, saya kerjanya berat banget, boro-boro mengqadha, ya. Ya bayar fidyah, ya. Kalau Anda tahu Anda itu nggak mampu untuk mengqadha baik di luar bulan Ramadan, ya, maka bayar fidyah. Jangan sampai ntar fidyahnya pas tahlilan, ya, terjadi numpuk. Nah, fidyahnya berapa? Memberikan satu orang miskin 1 mud makanan pokok. Ya, jadi 1 hari yang dia tinggalin itu diganti dengan 1 mud, diberikan kepada orang miskin dan orang fakir, jangan diberikan kepada orang kaya. Kemudian shaumul kafarati, kemudian puasa kafarat, membayar denda. Kafaratu zihar, seperti puasa kafarat untuk membayar denda karena zihar. Zihar ini kayak ini, ya, menyamakan istri, misalnya kayak ngomong sama istri itu, kamu ini seperti punggung ibuku. Itu kan ada tuh dalam ayat Al-Quran, ya. Dan pembahasan zihar sendiri sebenarnya ada pembahasannya sendiri di dalam kitab Takrib atau kitab Fathul Qorib, ya. Itu dibahas mengenai zihar. Kadang jarang kita ngebahas zihar tuh, sumpah zihar itu, ya. Nah, orang yang melakukan zihar, ya, kemudian dia kan kena kafarat tuh, kena denda. Dendanya misal puasa, ya kan, dendanya puasa, ya wajib dia bayar dendanya dengan cara berpuasa. Al-Qatslin, atau orang yang membunuh orang, dia kena dendanya itu puasa, salah satunya dendanya dia, maka wajib dia melakukan puasa. Aujima'i Ramadan, atau dia berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Artinya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu nggak boleh berhubungan badan walaupun statusnya dia suami istri. Karena kalau dia berhubungan badan secara sengaja, ya berbeda, ya, kalau misalnya dia itu emang benar-benar lupa, nggak tahu kalau itu bulan Ramadan. Tapi kalau dia sengaja, maka dia terkena sanksi, ya. Sanksinya itu apa? Membayar kafarat, tebusan. Apa tebusannya? Pertama, dia harus mengqadha puasanya. Si istrinya juga harus mengqadha puasanya nanti ketika di luar bulan Ramadan. Kemudian dia kena denda yang harus dia bayar. Dendanya itu apa? Yang pertama, kalau dia bisa memerdekakan seorang budak. Oh, terlalu berat, sekarang nggak ada budak. Ya udah, berarti dendanya diganti dengan cara melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh, keberatan juga kalau puasa 2 bulan berturut-turut. Kita kerjanya soalnya kuli bangunan. Ya udah, berarti diganti
dendanya. Yaitu yang terakhir adalah dengan memberikan makan 60 orang miskin, ya. Setiap orang miskin diberi 1 mud, ya, ukurannya 1 mud diberikan kepada orang yang miskin atau orang yang fakir. Siapa orang yang miskin dan orang yang fakir? Orang yang miskin itu contoh nih ya, bisa dikatakan miskin itu misalnya dia punya kebutuhannya dia dalam sebulan 100.000, akan tetapi gajinya dia dalam sebulan itu cuma 80.000 atau 90.000 atau 70.000, maka ini orang dibilang orang yang miskin. Walaupun dia punya kipas angin, walaupun dia punya rumah, ya, rumahnya sedang biasa gitu, walaupun dia punya HP atau kulkas, itu dia tetap dibilang miskin, ya, karena gajinya dia tidak memenuhi daripada kebutuhannya. Yang kebutuhannya harusnya itu sebulan 100.000, tapi gajinya dia cuma 80.000, maka ini orang disebut orang miskin. Dan orang miskin ini seperti ini boleh dikasih fidyah, ya. Kemudian orang fakir, bedanya orang fakir sama orang miskin apa? Kalau orang fakir, dia itu kebutuhannya sebulan 100.000, tapi gajinya dia dalam sebulan itu cuma 40.000 atau 30.000, atau nggak punya gaji, ya. Jadi gajinya dia itu kurang daripada 50% kebutuhannya dia. Kayak 40.000 gajinya dalam sebulan, padahal kebutuhannya dia setiap bulan itu 100.000. Maka ini disebut orang yang fakir. Dan orang yang fakir dan orang miskin itulah mereka yang menerima fidyah, baik itu fidyah puasa maupun fidyah sholat wajib. Misalnya orang meninggal, dia masih ada tanggungan sholat selama 1 tahun, kan bayar fidyah. Satu sholat yang dia tinggalin itu bayar 1 mud, ya. Misal ambillah tahun itu dia habis 3 kintal beras, ya udah dikasih ke orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Begitu pula dengan puasanya dia yang dia tinggalkan. Misal puasa Ramadan dia ninggalin selama sebulan, ya dia bayar fidyahnya juga. Kemudian puasa yang wajib lagi adalah puasa as-shaumu fil haji, yaitu puasa ketika haji, wal umrati, dan ketika umroh, ya. Badalan anidzabahi, sebagai denda si orang yang haji ini apa orang yang umroh ini, sebagai pengganti daripada menyembelih hewan fil fidyah, ya. Orang yang haji sama orang yang umroh itu mengganti menyembelih dengan berpuasa, wajib dia, ya. Dia nggak bisa nyembelih buat bayar fidyahnya dia di sono, maka dia melakukan puasa. Kemudian apalagi? Baris yang paling atas, as-shaumu fil istisqai, yaitu puasa ketika mau mengadakan salat istisqa, salat meminta hujan. Iza amaral hakim, ini pun jika diperintahkan oleh menteri agama atau pemerintah, ya. Jadi kalau pemerintah memerintahkan kita, ini musim penceklik, hujan kagak turun-turun, ayo kita adakan bersama-sama sholat untuk meminta hujan. Nah, kemudian lakukan puasa, ya, bertobat. Maka ketika kita diperintahkan untuk warga Indonesia lakukan puasa, nah, maka kita wajib melakukan puasa dalam rangka meminta turunnya hujan atau untuk melakukan sholat meminta hujan. Kemudian yang terakhir adalah as-shaumun nazar, ya, puasa nazar, ya, yang membuat janji nih sama Allah. Misalnya kalau sekiranya saya punya anak,
Saya mau nazar lah ntar puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau saya dikasih anak, apa dikasih anaknya cowok, maka wajib dia menepati janjinya dia dengan cara dia melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah inilah puasa-puasa yang wajib ya. Kemudian itu jadi hukum puasa itu tadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Haram ya. Kali ini kita membahas tentang yang puasa-puasa yang wajib itu apa-apa aja sih ya. Tadi udah dijelaskan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti next kita lanjut lagi ya di video selanjutnya pada part kedua, yaitu mengenai tentang puasa-puasa yang sunnah. Apa aja sih puasa-puasa yang sunnah? Nah, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.